Masya Allah, kok belum selesai ya? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sholli wa yassir amli wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kitabnya Kak, I'rabul Mufassal li Kitabillah Murattal. Ini kitab i'rab saya dapat di internet, kemudian saya cetak gitu karena ini sudah langka sekali. Iya, mungkin di pasaran itu kalau yang bekasnya sekitar berapa ini masih dianggap mahal ya. Ini kitab i'rab saya jilid yang ke-12. Karya Bahjat Abdul Wahid Sholeh. Mengi'rabnya itu bagus. Ya. Satu Al-Quran di semua. Mungkin dibandingkan dengan kitab i'rab yang lain memang ada penekanan sendiri-sendiri ya, tapi kebetulan sekali itu guru i'rab saya yang 2 itu pakai kitab ini gitu. Baik. Barangkali masih ada yang baru pertama kali hadir. Alhamdulillah Ustaz, sudah hadir. Itu belum tahu modelnya saya seperti apa, jadi saya baca, kemudian nanti atau ada teman-teman yang mau baca, atau ada yang langsung Ustaz siapa yang mau baca, nanti langsung menjelaskan. Iya, ada lagi yang bagus, boleh silakan. Tapi kebetulan saya di sini. Ada lagi yang bagus kemarin Ustaz Hezkil ngasih tahu di i'rabnya itu tentang hadis. Ya di fikih. Tapi saya kalau i'rab Quran mungkin di sini. Boleh spill siapa yang ini? Al-Quran Bu Adi. Boleh. Tapi kebetulan guru i'rab saya 2 itu ngambilnya yang ini. Jadi saya ngambil yang ini deh. Ada i'rabnya. Ya emang ini khusus i'rab. Ya, Al-Quran Bu Adi. Enggak, kalau itu kan Al-Quran plus i'rab ya. Kalau saya ini ininya khusus i'rab Kak. Ini mushaf i'rab. Betul, ada ininya. Ada i'rab perkatanya. Yang Bu Adi juga ada mungkin. Seperti ini Kak. Tapi hanya dapatnya kisi-kisi aja. Gitu. Kalau ini perkata juga i'rab perkata. Yang ini i'rab perkata, misalnya ayat Tuhan itu apa gitu. Baik, terima kasih Kak. Siapa Adi? Salam kenal ya Kak. Semoga istiqomah. Kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sudah tap layar. Iya. Taruh. Saya masih nunggu satunya. Kita kemarin sudah sampai di wala yusiku wasaqahul ahad ya, ayat 26. Bukan ding. Udah ya. Iya benar, sekarang ayat 27. Kak Adi mau naik, mau masuk? Boleh. Masya Allah, Kak Sobri sehat Kak. Barakallahu fikum. Ntar ya, nunggu ini. Masya Allah, HP-nya satunya nggak bisa diajak ngobrol. Lama, iya. Siapa nih? Manusia. Saya live-nya pagi Kak. Kebetulan ini mata kok nggak bisa merem. Akhirnya saya live aja. Tapi nanti besoknya saya masuk angin. Masya Allah. Kita meneruskan ya. Alhamdulillah sehat Bu. Masya Allah. Terima kasih. Yes.
hujan di sini, hujan besar. Tadi itu mau lab juga. Oh nanti itu. Kayak kemarin saya nggak jadi lab juga karena ada acara apa gitu. Terus ininya banyak masuk jadi berisik. Maksudnya tuh kayaknya masuk ke ini jadinya kayak gak bisa tenang gitu. Oke. Baik, sekarang ayat 27. Kak Sobri mau naik? Mau baca? Silakan. Siapa yang mau baca? Boleh. Komal di atas ini. Nih, apa pembahasannya kemarin yang ayat Tuhan itu ya, Ustaz. Itu jawabannya ada di sini. Barangkali ada yang mau komal, saya persilakan. Memang kalau malam hari itu banyaknya diskusi. Kalau pagi hari saya jarang menaikkan orang, kecuali kalau saya butuh banget gitu. Ya. Kalau malam itu memang saya butuh kalian gitu. Jadi kalian yang menguasai forum. Barakallahu fikum. Baik, silakan. Ada yang mau ini? Ya, Mbak Ana. Aku teh mau tidur, cuman matanya kayak gimana gitu loh Mbak. Kayak kebanyakan tidur tadi siangnya, jadi udah. Ini sedikit lagi sampai ayat 30. Ayat 27, 28. Ikutan. Ayo, mangga. Belum tidur Mbak Ana. Undang Haji Busi. Oh, Masya Allah. Baik. Saya keluarkan lagi, barangkali ada yang mau baca, silakan. Ini bacanya gampang kok. Oh, Masya Allah, iya tah? Iya, sayangnya di akun satunya, Mbak. Akun satunya kan cuman, kok cuman main-main. Enggak, cuman ngebandingin file gitu. Baik, barakallahu fikum. Kita mulai. Kalau saya salah, mohon maaf. Soalnya yang satunya enggak ini. Sebentar, saya ini. Iya, boleh, silakan. Maklum di desa, kalau malam itu sudah banyak binatang. Beterbangan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, Mbak Nak, kalau saya baca itu memang saya nggak pakai kacamata, jadi tapi umur memang nggak bisa bohong ya. Allahumma sholli alaihi ketinggalan itu ketinggalan yang harfun nidain. Iya ini harfun nida belum dibahas, belum dibaca. Kemarin kan kita antara badal sama satunya tuh apa? Satunya tuh apa Kak? Maaf gitu. Iya, huruf panggilan. Ayo Kak Sobri atau Kak apa nama itu? Wah, saya lupa bacanya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah itu. Mulai ayat 27. Harusnya al-ba'u harfun nida. Al-ya'u harfun nida. Ini enggak pakai harusnya loh, Kak. Penulisnya sudah paham ini. Yang ya ini adalah harfun nida, ayat Tuhan sendiri gitu. Oke, kita baca ya. Ayo, Kak manusia aja yang baca biar saya dengerin. Ngatak, silahkan. Kak Sobri mau naik gak? Kita tunggu Kak manusia masuk. Mustami kok udah zaman jebot.
Hmm. Gile. Semuanya mustami, terus nggak jalan-jalan ini. Gini, ada satu kemarin tuh saya nggak pede masuk ke bab apa namanya tuh Masdar atau Maf'ul Mutlak. Ustaz Eskil kasih kasih maju aja bun, karena apa, akunya nggak paham, kata saya bilang. Kalau misalnya kalau cuma dilihat tidak akan bisa menjadi manfaat gitu, istilahnya apa ya, kalau cuma dilihat doang itu nggak akan jadi, kita tuh nggak jadi pinter, nggak dapat ilmunya gitu loh. Makanya kalau aku sih cuma dengar aja gitu, tapi kalau kita nggak praktek nanti nggak akan bisa. Ayo Pak, Bapak Ibu. Insyaallah. Kan tadi udah nih, kitab apa bun? Ini kita assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'rabul Qur'an. Ini i'rabul Qur'an ya, i'rabul mufassal di kitabillahi murattal. Baik. Ayo, makanya kemarin tuh banyak di ini sama Ustaz Hasil begitu. Kadang-kadang nggak mau kelihatan bodohnya gitu loh. Sajane bodoh. Saya makanya karena saya bodoh makanya saya belajar gitu loh Kak. Nah lo, ayo jenengan sing baca Gojo Story. Ya, kan room yang malam itu memang saya ususkan untuk kawan-kawan bisa berdiskusi, kawan-kawan bisa mendapatkan pencerahan lebih banyak lagi, sehingga saya buka komal seluas-luasnya. Ini suruh naik kemalahan mustami semua. Itu dia, biar belajar, pede aja. Allah. Iya kayak, ayo nak mau naik tah. Itu alasan saya kenapa buat room ini. Sebenarnya saya nggak pede banget luar biasanya, karena saya bukan lulusan pondok, saya juga ilmunya cuma sedikit, tapi ingin belajar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ansori, barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ya Tuhan nafsu. Ini sebutnya harfu nida ini untuk ya. Baik. Kitabnya kitab i'rab Pak. Kitab i'rab mufassal. Ya, i'rabul mufassal di kitabillah. Ini di juz amma. Ini jilid yang ke-12 karya Bahjat Abdul Wahid Sholih. Baik. Oke. Kemudian ayat tuh di sini kan punya ayat tuh gitu kan. Ini munadanya. Jadi abis ya pasti munada. Mabniun ala domi, tetap atas doma, fi mahalin nasbin, di dalam kedudukan nasab. Waha yang ini ya Kak, zaidatul litanbih. Baik. Kalau udah kayak ini nanti saya berhentikan. Ayat Tuhan nafsu, an-nafsu sifat. Nah, ini sifat, bukan badal ya. Kalau habis ayat Tuhan namanya sifat. Sifatun natun lil mausuf. Ayatu marfu'atun bitomid, diropakan dengan domah ala lafzi munada, atas lafaz munada. Nggak bisa. Yang paling banyak dipakai itu makanya naik Kakak. Yang paling banyak dipakai itu sifat. Nanti penjelasannya mungkin lewat Ustaz Skill. Halo, adakah? Hanya ada deh. Sifat al-mutmainnatu sifatun natun linnafs.
Iya, dia itu sifat atau naat untuk an-nafsu itu tadi, ya. Marfu'atun dirofakan mislaha semisalnya, bidomati dengan domah, ai mutmainnatu ilal haq, atas kebenaran, au nafsul mu'minatu, an-nafsul mu'minatu, jiwa yang beriman. Ini apa ini bacanya, yuk. Namanya i'rabul mufassal, Kak. Kebetulan lagi bahas mutmainnah, Kak, mutmainnah. Jiwa yang tentram, an-nafsul mu'minatu. Ini apa? Ini apa, Kak Sobri? Ayo, ini apa, ayo? Jiwa. Al-amanatu. Al-aminatu. Ayo, yang bener ya. Artinya apa, Kak? Wal jumlatu munada. Oke, nanti di-save dulu. Al-aminatu atau al-amanatu ini. Hai, baik. Terima kasih yang sudah typing. Wal jumlatu munada, dan jumlah munada biha dengannya fi mahali nasbin, di dalam kedudukan nasab, maf'ulun bihi sebagai maf'ul bih. Makulul qauli, dia sebagai makulul qauli, ucapan dari ucapan yang kalau ada kola itu nanti ada makul qaulinya. Baik, ay yaqulullahu ta'ala lil mu'minin dzalik, yang seperti itu. Ya, pas aku ngantuk guru. enggak apa-apa, enggak usah ngikutin. Ini mungkin dibaca ya. Jadi mutmainnah itu sifat. Ya, ini juga yang sesudah ayat tuha itu juga sifat. Baik. Sekarang kita lanjut ke ayat 28. Nanti ada yang naik ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i fi'lun amr mabniun, fi'il amr yang tetap alal hasbinuni, atas dibuangnya nun, li'anna mudhara'ah kan ya. Ini apa bacanya? Minal af'alil khamsah. Gak usah. Harus dipaksakan, Dek Sobri, harus dipaksakan kalau kita itu belajar paksakan. Ya malu ini apa ya, gak apa-apa malu di dunia, Kak. Kalau belajar baca itu salah AIU-nya aja dibilang, gak bisa baca, nulisnya jelek. Itu hal biasa. Mudori'ahu. Mudori'ahu. Iya, ini isim inanya ya. Baik, minal af'alil khamsati wal ya'u, dan ya yang mana ini? Yang ini ya. Dhamirun muttasilun, dhamirul mukhatab. Dhamir mukhatab bi mahali raf'in sebagai fa'il. Ya, yang fa'ilnya ini ila rabbiki radiyatam, jar wa majrur muta'alliqun bi irji'i. Wal kafu, yang mana kapnya ini, yang kap yang ini ya. Kap yang itu, wal kafu dhamirun muttasilun, dhamir yang bersambung, dhamirul mukhatab, dhamir yang diajak bicara,
fi mahali jarin di dalam kedudukan jar bil idofati karena diidofahkan. Rodiyatan kasih kakak semangatnya, Masya Allah. Rodiyatan itu hal, mansubatun bil fathati, dia dinasabkan dengan fathah. Masya Allah, terima kasih Pak Angga, barakallahu fikum, jazakumullah ahsanal jaza. Tadi rodiyatam bima. Ini apa Kak? Biha utiyati, yang dapat, utiyat dengan apa-apa yang utiyat. Ini ya pakai sida apa enggak? Asal katanya apa? Atayuti, yang didapat. Oh iya, utiyatu. Oke, baik. Terima kasih. Mardiyatan itu hal. Halun saniyatun, hal yang kedua, au taukidun atau taukid lil hali pada hal, ya, di halil ula apa? Iya. Kemudian rodiyah itu Oke, berarti ini hal yang pertamanya itu adalah rodiyah, ya kan? Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Irji'i fi'il amar ila jar majrur, kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Rodiyatan tadi sebagai apa? Sebagai hal ya. Cuman utiat, maksudnya gimana? Jangan utiat, cuman utiat. Oh gitu Kak, baik. Rodiyatam mardiyah, baik. Rodiyatam itu hal, ya kan? Hal yang dinasabkan dengan fathah, atau rodiyatam bima dengan apa-apa yang didapat. Kemudian mardiyatan itu hal sani. Oh, ini hal yang kedua. Ini hal yang pertama. Ini hal yang kedua. Baik. Hal yang kedua itu takidun lil halil awal, yaitu rodiyah, penegasan. Kitabnya i'rabul mufassal Kak. Iya, tentang kita mengi'rab ya. Mardiyatan indallahi, mardiyat indallahi subhanahu wa ta'ala. Mardiyatan indallahi subhanahu. Oke. Sekarang ayat 29. Sebentar. Ada yang ditanyakan enggak? Aku sudah ada yang ditanyakan. Kak manusia ada yang ditanyakan enggak? Enggak ya? Oke. Lanjut ya Kak ya. Ada yang ditanyakan enggak Kak? Jadi apa? Ini kan i'tiradiyah, bukan? Subhanahu. Artinya mutmainnah apa, Bu? Artinya mutmainnah. Iya, ini kitabnya kayak gini, Kak. I'rabul mufassal li kitabillah murotal. Ya, kalau ini kan kitab yang saya mau cetaknya itu di juz amma. Makanya mulai anaba sampai nihayat surat
ila nihayati suratin nas gitu loh Kak. Masya Allah, ini nggak bisa masuk. Bentar ya. Adalah jiwa yang tenang yang kembali. Gimana cara kembalinya? Kita nggak bahas tafsir, ini tentang cerita i'rabnya Kak. Nahwu, sorobnya, i'rabnya gitu. Makasih yang sudah bertanya. Silakan barangkali ada yang mau menjawab Kak toko saya. Beli di mana? Oh, ini. Ya Allah, ininya tuh ya kurang jelas ya. Bentar ya. Saya cetak. Kakak bisa ngambil di ini di internet itu, ngambil yang PDF-nya, kemudian nanti dicetak sendiri gitu. Ini udah saya cetak. Kemarin itu ada yang saya spill dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Dira sudah pesen, terus Ustadz Iwan, terus kemarin terakhir tuh Pak Haji Sarkasi sama ya berarti 3. Itu beli satu paket itu 12 jilid. Yang ya cetaknya lewat ini, lewat saya gitu loh. Jadi kalau mau cetak silakan lihat saya. Kalau belinya di toko-toko atau di kitab apa ya namanya, kalau saya bilang tuh bakul kitab bukan bakul tempe. Bakul kitab itu sudah langka Kakak. Ini soalnya 20 tahun yang lalu cetak terakhirnya. Ya. Udah ada. Tinggal dibuka, Mbak Ana, tinggal dibuka. Jadi kalau misalnya kita ini mengi'rab satu per kata gitu. Ini kedudukannya apa ini, Mas? Baik, lanjut ya. Ada yang mau baca? Maksud sih nggak ada yang mau baca. Belum? Kan kita cuman punya ini aja. Yang kan kita lagi belajar sama Ustaz Zuki di juz amma dulu Mbak Ana. Kalau lengkap satu itu murah sih, 1,2 juta. 12 jilid. Kalau saya nyetaknya mipil, jilid 1, jilid 2 gitu. Ya tergantung budget. Baik, lanjut ya. Ya, subhanahu sebagai apa? Sebagai i'tira dia. Dia itu kalimat sisipan ya. Ya, baik. Lanjut. Fathuli fi ibadati. Fathuli fa-nya ini apa? Matufatun bil fa. Ini berarti fa-nya apa? Fa atau baik. Kalau ini adalah tahu langsung ini adalah amar karena apa? Alifnya pakai alifnya bukan hamzah tapi pakai alif ya kan? Ya. Disebutnya hamzah wasol. Fadkhuli. Jadi enggak pakai ini. Oke. Matufatun bil fa'i alal ayatil karimatis sabiqoti wa tu'rabu i'rabaha. Ini sudah di'rabkan sebelumnya katanya. Oke. Masya Allah, calon jenazah apa kabar? Barakallahu fi. Fi jumlati ibadi solihina. Ini apa nih Kak? Nih bacanya nih Kak. Ayo sama-sama baca karena saya juga belum belajar. Wantazimi. Oh, Kak nyantri Kak, nyantrinya di online. Iya. Wantadimi, ngeten. Nggih. Fi sulukihim wakila, dan dikatakan juga ada pernyataan lain gitu ya kan, ada pendapat lain ma'a ibadi
bersama para hamba, li'anna fi. Ini fi apa nih? Fi-nya itu tuh. Fi apa ini? Tufidu. Ayo Kak, kayak yang waktu pagi tuh mereka rebutan untuk tapping. Nah ini Kak Sobri mana Kak Sobri? Tufidu apa gimana ini bacanya? Bawahnya apa? Ini. Ini. Masohibihi. Ya, tufidu kan? Ini apa? Afada yufidu. Iya. Fi di an-nafi itu berfaedah apa? Sungguhnya lafaz fi memberikan suatu faedah apa? Faedah apakah? Kan memberikan faedah. Tufidu berbarengan. Bukannya memiliki. Bersama. Bima nama. Fi bima nama. Maknya di mana Kak? Oh, bermakna ma'a. Iya, karena bermakna apa gitu. Tidaklah makna bersama ma'a. Baik. Ustaz, skill nggak bisa naik ya? Oke, betulnya kurang pas. Ya, udah. Selesai. Ayo Tad, nanti rungkat Tad. Hah? Rungkat kok ngajak-ngajak kayak mana lo? Lah iya kan jenengan tadi lewat. Aku tuh asik ada bapak kata saya bilang mau tanya gitu. Yang bahasan kemarin itu ternyata apa sih Kang Manusia juga masih bilang kalau ayat Tuhan nafsunya itu sebagai badal. Mana? Yang ngomong mana? Yang ngomong itu di bawah nggak mau naik. Naikkan dulu ya. Ini selesaikan dulu pembicaraannya ini Dok. Ya. Ya. Wathuli jannati ma'tufatun bil wawi alal ayati sabiqati wa tu'rabu i'rabaha. Jannati maf'ulun bihi mansubun yang dinasabkan bil fathati dengan fathah. Mana amin duhuriha. Apa sih? Mana itu terlarang ya? Tercegah sama. Mencegah dari munculnya istighol. Tampaknya. Kenapa? Dari tampaknya Fathah. Haknya baliknya kemana Kak? Pak. Fathah. Istighol. Istigholun Ustaz. Iya, mana'a istigholul mahal. Mana istigholun mahal. Istigholul mahal biharokati al-ya'i. Biharokati al-ya. Al-ya'u. Apa kok ya'u? Ya'u. Istigholul mahalli biharakatil ya'i. Ya'i. Iya, dengan harokat ya. Baik. Dah, oke kita mulai. Kak. Nah, ini. Ayo naik katanya ditanyain tuh sama guru.
Ayo Kak manusia. Ini ngobrol dulu Kak, ntar sebelum rungkat. Nah itu. Kita bahas yang ini dulu, Sat. Halo guru, Iya Kiai. anak saya masih pesantren. Kenapa? Masih Saya apa? masih anak-anak. Oh iya sama, saya juga masih manusia. Tadi taknya yang harusnya patah jadi kalsel. Masya Allah. Terima kasih Kak Usi. Ayo Kak, yang tadi itu ayat Tuhan nafsu. Saya juga kaget. Pas di ini, iya bener. Ustaz bilang kemarin itu sebagai penjelasannya itu mungkin apa enggak kurang. Kita pahamnya tuh kalau udah habis ya ayat Tuhan berarti depannya itu badal tad. Setelahnya Alasannya maksudnya. tak mau gabung. Mangga silakan. Mau naik tak? Berarti enggak, kalau Bu Mimin Kalau gagal saya juga. sifat karena dulu saya diajar Ustaz Joko gitu. Aku tanya sama anakku. Anakku kan lebih pintar. Saya bilang, ya kalau ayat Tuhan itu ayat Tuhan nasu, an-nasunya sebagai apa? Terus kata Yahya bilang ini, Ayuhan nasu, enggak usah ayatuha. ayat Tuhan. Ayuha. Ayuhan nas itu apa? Kata saya, terus kata dia bilang, ya ini ya apa maksudnya ke sifat gitu. Nah, kita tanya aja, Itu Yai manusia. manusia gimana Yai manusia? Batal itu dari mana? Apa ya? Saya lagi cari anunya juga nih. Cari apa namanya? Cari referensinya di mana, di Alfiyah? Atau di mana? Enggak, di Kawakib aja. Kalau di Alfiyah itu wa ayyuha mashubu al ba'du sifah. Yang munadanya itu ayunya itu munada Kak. Ini kita lagi bicara yang nafsu. Iya, betul. Wa ayyuha mashubu al Nggak ini loh ba'du di sifah. typingan kayak Saiful Bahri gitu bilang siapa tadi yang bilangnya bukannya munada katanya gitu. Saya lupa juga waktu belajar itu apakah ada perbedaan kalaunya setelahnya itu isim fa'il itu harus naat gitu. Kalaunya isim jamid itu badal itu saya lupa juga. Oh, ada Bagaimana bedanya ya? Kak? Makanya kemarin itu kan sudah saya sebutkan, Yai. Tafsilnya ya. Udah. Yang itu kan waktu itu jenengan ada juga itu waktu itu saya sebutkan. Memang dalam ya ayu di sini memang kan ada perbedaan. Ya, tapi yang umum di mayoritas nuhat itu mengatakan ayun itu adalah nakirah maksudah. Bukan nakirah maksudah. Ya, termasuk nakirah apa namanya yang mausufah. Nakirah yang disifati dengan lafadz isim yang ada alnya di setelahnya. Nakiro mausufah yang disifati oleh isim setelahnya. Nah, tapi kalau di awamil itu, di syarahnya awamil itu wa minan nakirah al maksudati ayun. Di awamil Jurjani itu loh, di Tasil Nailul Amani. Di situ disebutkan wa minal apa namanya? Wa minan nakirah al maksudah ayun, termasuk lafadz ayun. Dan setelahnya itu juga di situ disebutkan jadi sifat. Jadi kalau di alfiyahnya syaitnya itu wa ayyuha mashubu al ba'du sifat. Sifat. Memang kalau kita lihat secara apa namanya perinciannya, memang dalam ayun ini ulama itu beda pendapat. Ada yang mengatakan ayunnya tadi itu nakiro yang maksudah yang disifati dengan al, berarti setelahnya itu ar-rajul itu menjadi sifat daripada lafadz ayunnya, haknya hak tanbih. Ya. Ada yang mengatakan ayun itu hanya silah, huruf silah itu maksudnya huruf ziyadah yang hanya digunakan untuk nida kepada lafadz setelahnya. Ya.
Berarti nidanya itu nafsun ya, munadanya. Munadanya adalah lafaz an-nas kalau contohnya ayyuhan nas. Hmm. Gitu. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan tidak kedua-duanya. Jadi ya misalkan ya ayyuhan nasu adalah ya ayyuhadzan nasu gitu. Oh, maka itu badal. Nah, mungkin anggapan badal itu dari sini karena apa namanya hak tanbih itu selalu mengiringi apa namanya isim isyarah. Gitu loh. Dengan yang mengatakan seperti ini berarti seperti itu boleh jadi badal. Gitu loh. Seperti kaidah yang sebelumnya itu ketika ada alif lam yang jatuh setelah isim isyarah ya kan, maka dia itu i'rabnya adalah dia bisa menjadi naat, ataf bayan atau badal. Naat Bayan bayan atau badal. badal. Assalamualaikum Yang, Pak yang saya Sarip. sebutkan kemarin itu ma'rifatun ba'da isyaratin bi'al tu'rabu na'tan au bayanan au badal. Itu dari ketiga pendapat seperti itu. Cuman yang memang yang saya ambil itu yang umumnya biar apa namanya biar nggak bingung gitu. Biar nggak bingung. Umumnya memang di banyak kitab itu yang dipakai secara sederhana adalah dia itu sifat. Meskipun di bahasa kita jadinya nggak enak itu. Kalau secara terjemahannya, ya kan ar-rajul ya kan itu kan bukan kata sifat tapi dia dijadikan sifat gitu. Iya kan? Iya. Jadinya tuh wahai yang dia itu laki-laki. Nah, kan seperti itu. Ini problemnya adalah di bahasa kita karena bahasa itu tidak bisa diterjemahkan secara sempurna, secara penuh ke bahasa lain. Memang seperti itu. Gitu. Padahal kaidahnya dalam bahasa Arab itu tidak ada syarat itu. Syarat sebuah sifat itu harus bentuk lafadz yang bisa sifat. Meskipun lafadz yang jamid, lafadz yang tidak bisa dijadikan sifat tetap bisa gitu. Karena memang tidak ada syarat yang harus bentuk sifat. Iya. Jadi ada perbedaan itu sampai ada tiga. Nah, makanya secara hemat saya tetap mengambil yang menjadi sifat biar nggak mumet lah. Masya Allah Ustaz Dira, sehat Ustaz. Assalamualaikum Pak Sarip. Kalau di sini Yai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Itu hemat saya ya. Yang lain monggo. Gimana Pak? Kalau di sini. Gimana? Di mana itu kitab apa dulu? Oh, saya cuma cari di Google ini. Di Kawakib atau di mana? Bentar. Pak Sarip dari mana? Dari Jakarta. Oh Masya Allah. Tapi kok kayaknya medok, ngapak? Ngapak asli Jawa. Nah, kan? Salam kenal ya, Kang Sarip. Iya, sama-sama, Mbak. Oke. Gimana Pak? Ada pertanyaan atau pernyataan? Bahas yang mana tadi? Oh, ayat Tuhan nafsu. Kalau ini ada referensinya. Coba disebut. Bisa boleh buka kamera silakan. Nanti saya bisa. Saya buka Facebook ini. Coba saja. I'rab ya ayuhan nas itu ya harfun nidain kan. An-nas satu waqad warada i'rabu al-ismil mu'arrab bi'al na'tan fi maraji'a adidatin. Nah, itu yang jadi sifat ya. Dan mendatang bahwasanya i'rab isim setelah isim yang beralif lam itu menjadi naat. Nah, di beberapa referensi. Bukan di beberapa, di banyak referensi itu.
Di banyak. Beberapa sama banyak sama aja kan? Enggak, Ya, kalau beda. kayak Beberapa itu di bahasa membedakan. kita cenderung sedikit. Iya, kalau kalau seperti kilai gitu loh. Ya, Tat. Kalau bi itu kan lafadznya jelas bimaro ji'a kasiratin gitu. Adidatin. Oh, adidatin Adidatin. ya. Banyak, sama banyak. Pertama, Syarah Ibnu Akil, Yap. Nahul Wapi, Terus Al-Wasit fil Nahwi. Ya tadi. Wastadallu biqauli Ibni Akil wa ayyuha mashuba'al kah? wa ayyuha mushobal Ba'du bisa mashubu bisa mashuba itu. Terus ba'du sifat mushub yalzamu birraf'i ladaiti ma'rifah. fil ma'rifah ya. Nah, tapi waqad apa nih? Kan tetapi dan sungguh disebutkan kan ya di kitab I'rabul Quran li Mahmud As-Safi itu menjadi badal atau atap bayan. Ada juga I'rabul Quran apa dal ra daru apa nih nggak tahu nih. Kenapa? Syekhili kah nama orang? Yang mana nggak tahu saya. Tulisannya kayak mana ya, Pak Diki? Di Kita anu cek aja tulisannya. kan dibaca itu, Bang, nanti diliatin ininya, Hah? kameranya. Nggak, itu kan di Facebook gitu, nggak bisa screen dia. Bukan di kitab Ya, soalnya. cuman kan dia pakai ini yang lain kan? Enggak, pakai hati Enggak, yang HP1, sama. HP1. Oh, HP1 dikecilin cuma satunya kan. Mm-mm. Ya, ada beberapa ulama lah mengarang kitab Arab Quran itu kan diantaranya Mahmud As-Safi. Mereka berpendapat, beliau berpendapat menjadi badal atau atap bayan. Kalaunya masalah ya Ayuhan Nasu ini. Kalaunya ulama yang lain, akunnya siapa, Kak? Kak, akunnya siapa? akun siapa Terus? nggak tahu juga ini. Enggak, Terus, Facebook akunnya terus. siapa? Nah, cuman gini saja, Bang. Ya, ya. Di referensi itu menurut Abang itu yang banyak yang mengatakan sifat atau badal atau bayan? Yang mana? Sifat. Di referensi itu kan jelas kita lihat bahwa yang paling banyak itu sifat. Makanya tadi saya sebutkan alasannya jadi badal itu dari mana ya? Dari tadi pendapat yang mengatakan apa namanya karena mulazimnya hak tanbih itu dengan dengan dha isim isyarah itu. Asalnya adalah ya ayyuhadzan nasu kayak gitu. Makanya bisa dikatakan itu nanti badal. Memang ada pendapat itu ada. Di kalau di syarahnya tadi yang wa ayyuha mashubu al ba'du sifah yalzamu birraf ila bil ma'rifah. Ya syarahnya itu ada di Sobban, di Hasyiah Ali As-Sobban juga ada. Tapi tidak batal ya, tidak batal. Di situ disebutkan hanya atof bayan. Tapi kaidahnya kan setiap yang bisa dijadikan atof bayan bisa dijadikan badal kan gitu kaidahnya. Kalau sini 3 pendapatnya. Yang satunya, yang terakhir ini, kalau setelahnya itu isi mustaq seperti apa ya? Ya ayyuhal muzammil kan isi mustaq kan? Iya ada itu. Ada. Itu jadi naat. Kalau isim jamid jadi badal atau atap bayan. Iya, nah ada itu di Soban juga ada itu. Malah dijelaskan hadza ahsan. Di situ hadza ahsan seperti ini juga lebih baik. Itu hanya memperinci kapan jadi sifat, kapan lebih baik jadi badal atau naat atau bayan kan gitu. Bahkan pendapat tadi itu yang saya utarakan lagi, ada yang mengatakan bahwa ayunnya malah tidak dianggap, itu hanya sebagai huruf silah untuk untuk nidak kepada lafaz setelahnya. Begitu Bun, nafsunya itu jadi munada Bun. Ya kan Bang? Dan sekali lagi kenapa saya ngotot Nafsunya sifat itu karena memang al-aktsar yang paling banyak itu dia dijadikannya sifat. Gitu. Tadi akunnya siapa, Kak?
Lupa udah ke anu nih ketutup. Ada. Ya, Bapak. Gitu, ini enak ini Bun, ini sebenarnya saya enggak mau jelasin ini kan biar enggak bingung bundanya. Tapi kan karena memang seperti ini, enggak masalah dicatat itu bagus. Ya, aku tuh Jadi tambahan knowledge itu, tambahan pengetahuan. jadi ada beberapa perbedaan pendapat yang pertama ayunnya itu termasuk nakiroh yang mausufah oleh al yang disifati oleh isim setelahnya. Kemudian ayun yang tus hanya sebagai huruf silah, ya kan? Yang keduanya itu. Yang keduanya jadi apa namanya atof bayan aja. Yang itu yang istilah itu di pendapat yang ketiga. Kalau menjadi atof bayan, berarti ayuhan nafsunya itu sebagai munada gitu Kak. Yang mana? Yang Kalau yang mengatakan badal atau atof bayan ya berarti yang berarti apa namanya nafsunya itu jadi atof bayan atau badal. Yang tadi bilangnya nafsunya sebagai munada yang mana? Pendapat yang mana? Pendapat yang ketiga. Yang mengatakan bahwa ayunya huruf sila. Huruf sila itu hanya bahasa lain ya, bahasa lain dari huruf ziyadah. Taukid kah itu jadinya? Ya, ada yang bilang huruf apa namanya taukid, ada yang bilang sila, ada yang bilang ziyadah, whatever lah, sama itu. Oke, berarti yang nomor 2 itu yang ayuhan, terus haknya sebagai huruf tandi kan? Jadi seperti isim isyarah maka sesudahnya sebut badal atau bayan. Itu ya. Itu kan yang kaidah kita umum tahu bahwa setelah apa namanya isim yang ada alif lam setelah isim isyarah itu tarkibnya bisa jadi naat atau bayan atau badal ma'rifatun ba'da isyaratin bi'al tu'rabu na'tan au bayanan au badal. Berarti bisa menjadi naat, bisa atau bayan atau badal gitu. Oke. Ya. Pak Sarip sudah paham? Ada pertanyaan apa pernyataan? Alhamdulillah lumayan. Baru gabung. Oke, Lanjut. Ya. Tadi ini sudah ya ayuhan nafsu sebentar tadi itu. Bun, terus lagi ketika menemukan maf'ul mutlak, karena bahasan paginya kan di maf'ul mutlak. Cuman memang jarang kan maf'ul mutlak itu memang jarang. Jadi ketika ada maf'ul mutlak, Bunda itu karena sedang belajar di maf'ul mutlak, maka notisnya harus ke maf'ul mutlak. Ketika ada maksudnya. Iya, kesalahan saya tuh banyaknya tuh ya ragunya itu ini maf'ul mutlak apa kan kayak tadi itu ceritanya kan tabis ya di adatihi itu loh. Ya nanti kalau tahu Bun apa namanya kan itu kan termasuk al-mansubatul asma isim-isim yang dibaca nasab. Tamyiz juga kan, tamyiz juga nasab, maf'ul mutlak juga nasab. Nanti kalau Bunda Bu Mimin juga sudah masuk maf'ul mutlak, maf'ul ma'a, maf'ul fi, tamyiz, hal kayak gitu nanti akan bisa membedakan gitu. Sekarang stepnya yang penting di maf'ul mutlaknya saja. Seberapa ini maf'ul mutlak Ustaz? Kenapa? Seberapa pentingnya maf'ul mutlak itu? Maksudnya tuh banyak dipakai apa tak? Ya banyak dipakai juga ya. Cuman kan memang kasusnya memang tidak sebanyak yang di jilid pertama itu Bun. Karena memang di jilid pertama itu perkara-perkara yang memang pokok. Iya, termasuk masalah-masalah yang kathir dawaroniha gitu, banyak yang kita temui memang. Gitu. Ya pokoknya intinya sekarang Bu Mimin ya fokusnya di maf'ul mutlak gitu saja. Masalah nanti ada hal atau apa, lewatin saja, skip dulu. Mungkin ada tambahan ya apa-apa dicatat. Ya, gitu. itu yang hal kemarin memang pas pengertian aja itu 5 jam cerita hal itu nggak selesai. Sampai beberapa ya, jadi kita tuh ya Allah kok segini amat sih.
Loh, Sampai sebentar Bun, sebentar Bun. Saya nanya, kok sudah sampai hal? Katanya masih maf'ul mutlak. iya, iya, maf'ul mutlak. Makanya saya tanya, apa namanya tuh? Loh bukan, di materinya yang diseminarkan itu kenapa kok sudah sampai hal? Enggak, ternyata yang diseminarkan cuman hal aja. Oh, sedangkan pembahasan pertama di jilid Seminar, kedua, Bapak bukan seminar, pelatihan, Bapak. oh pelatihan itu. Ya, ya saya enggak tahu kan itu. Ya di pelatihan itu di jilid 2 itu. Ya, jadi dua. Ternyata dikira tuh bahas dari mulai apa namanya maf'ul mutlak, terus habis itu dorob zaman, dorob makan gitu. Ternyata enggak, langsung Langsung hal hal. dalam. Itu berarti anu, apalagi al-aham fal aham itu karena memang ini sih yang lebih banyak hal. Ya, itu dia makanya saya tanya gini, Tad. Seberapa banyaknya kasus, bukan kasus ya, seberapa ininya pembahasan kita mendapati maf'ul mutlak dalam bahasa Arab itu banyak enggak gitu. Ya kan konteksnya banyak atau tidak itu tergantung apa yang dibahas gitu loh, Bun. Jadi dalam sebuah conversation dari muka lama itu sedang apa yang dibahas. Karena memang butuh nanti apa namanya taukid dan butuh menguapkan dengan cara yang hadas seperti itu atau dengan penauknya atau dengan adatnya nanti bisa Iya, menggunakan seperti itu. Memang ada, jadi kan kasusnya itu memang ada, cuman tidak mesti harus ada dalam konteks pembicaraan gitu loh, Bun. betul. Nah, Jadi kalau memang mau banyak-banyakan yang keluar sama hal ya lebih banyak hal. makanya yang kemarin itu yang hal aja ya berapa untuk kita lihat. Ternyata pendalamannya itu tulisan anakku udah ini itu hal. Nah, kayak gini. Gimana? Al-halu huwa wasfun isman kana au jumlatan au dorfan au jaron wa majruran itu, Kak. Ambilnya? Itu kita apa itu? Ya, ini yang pendalaman kemarin yang di Oh, iya. itu di Hotel Primbis itu. Iya, memang hal itu sifat al hal wasfun fadlatun muntasibu mufhimu fi halin kafardan adhabu. Memang sebuah sifat. Ya Iya, pelan-pelan lah, Bun, pelan-pelan itu nanti. nah makanya saya tuh kan nggak berani tuh di Kak manusia nih, saya orangnya Kak nggak berani, cuman disuruh pede sama Ustaz Eskil. Ya Sudah al-i'timad ibarat 'ala nafsi asasun najah. Eish. Percaya diri itu kunci kesuksesan loh. Galile. Iya, yang sebentar, yang jilid 2 itu kan gini yang tadi pagi tuh. Nah, kita paham tentang ininya teorinya, cuman kalau pas prakteknya itu kan kudu kudu mikir dulu gitu loh, Tad. Ini masuk kemana gitu, kayak ini ada yang punya anak saya. Nah, di tulisannya tuh kan yang tadi itu sudutan angka sudutan, terus nah ini wajliduhum samani najal datan, itu kan berarti yang adat itu kan. Saya bilang ini apa bulesi, saya bilang bulesi. Ya betul Bunda katanya gitu, betul Teh katanya gitu. Bun, itu kan apa sama Nina itu kan apa namanya bilangan, bukan adat. Adat. Bukan adat bilangan. Maksudnya bilangan dia bukan apa namanya Ma'dud. seperti bukan, dia itu tidak seperti misalkan jaldata ini misalkan dengan 2 seperti itu. Bentuknya memang kan sudah beda loh. Itu ya Padahal itu masuknya nanti di sana masuknya tamyiz gitu kan. iya, Jaldatan makanya itu. saya pikir kayak sepanjang ini tuh, ini tamyiz, ini isa tahu ini tamyiz karena sesudah bilangan itu pasti dia tamyiz. Lalu sembatan, ya. Cuman ini Ya tuh enggak mesti tamyiz juga tergantung bilangannya. oh gitu. Iya Makanya bisa jadi mudhaf ilaih. Syakul kalam. makanya kenapa Pak Sarif enggak? Tergantung syakul kalam. Oh gitu.
di itunya tuh Tad, di i'rabnya itu naib maf'ul mutlak gitu Tad. Ustaz, Ustaz, kalaunya salah su kalimatin gimana? Ya itu kan mudhaf ilaih. Langsung itu udah ketahuan teman-teman. Makanya kan apa namanya itu kan dalam konsep adat ma'dud itu kan memang sudah ada konsepnya sendiri. Kita kan tidak bahas adat ma'dud. Cuman beliau ini bingung. Ini harus dimasukkan ke maf'ul mutlak atau maksudnya malah kok jadinya kok malah tamyiz, padahal kan di situ kan ada apa namanya taukidan au nau'an yubinun au adat kayak gitu loh kan. Maf'ul mutlak itu ada yang untuk adat juga gitu loh. Dikira yang seperti itu. Nah ini kan kalau yang ini kan gampang gitu loh Tad, ininya tuh dorobtul kalba dorbataini itu kan gampang. Maksudnya bukan menggampangkan soal, tidak, tapi metune kok metu mulai ngeten iki. Aku tuh itu i'rabnya piye gitu loh. Gantung. Ya makanya pelan-pelan Mas Bun, itu nggak bisa dijelaskan langsung sekarang. Nanti memang kalau Bunda sudah masuk maf'ul mutlak sudah ya ngerti ngerti ditelan dulu gitu ya kan. Nanti sudah masuk ke selanjutnya masuk ke tamyiz misalkan ngerti ditelan dulu, hal nanti ngerti ditelan dulu. Nanti di situ ada apa namanya setelah semuanya ditelan nanti tahu oh ternyata bedanya di sini gitu. Itu memang pengalaman gitu. Oh, berarti Itu anu pengalaman. juga ya. Penganutnya Ustadz Sugi juga telan dulu. Ya karena kan memang untuk membedakan seperti ini memang ada kaidahnya, cuman secara untuk memahamkan ke orang itu maksudnya nanti zauqiyah gitu lah, rasa gitu loh Bun. Oke. Jadi kalau makanya apa namanya nahwu itu kan satu kitab itu kan satu paket. Jadi kalau bagian pertama saja yang belajar dia nggak sampai ke bagian yang kedua ya berarti dia ada yang nggak paham, ada yang miss gitu nantinya karena memang satu paket. Ya itu tadi saya tuh apa namanya itu untuk menambah ini kan kata jenengan kan fokusnya di ini di maf'ul mutlak gitu sampai paham gitu. Terus kan saya bilang gini, seberapa ini sih maf'ul mutlak itu gitu loh. Seberapa penting? Ya kan konsepnya di apa namanya grammar itu kan bukan seberapa penting atau seberapa sering ia keluar. Konsepnya itu memang ada atau tidak dalam bahasa tersebut. Kalau memang ada ya diisikan. Sedangkan penyusunnya nggak mesti harus mengikuti apa namanya yang lebih banyak keluar didahulukan atau tidak. Nggak harus seperti itu. Ramanina naib anil maf'ul mutlak anil maf'ulil mutlak mansubun wa alamatun nasbihi al ya'u li annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim ya. Jadi saya bilang itu bahasanya lafaz apa kata-kata tamaninanya. Iya, makanya. Bukan setelahnya. Bukan, kalau setelahnya makan tamyiz, aku langsung setelahnya tamyiz. Iya, is okay tamyiz. Cuman ini tamanina kok nggak aku jelasin piye ngeten niku Tat. Nah, ya itu kan sesuai dengan apa namanya siaknya. Nanti dia itu di mananya gitu sesuai siak. Makanya Bun, makanya di apa namanya sebenarnya kayak di Jurumiyah itu kan memang sudah dipetakan gitu loh. Marfu'atul asma semua gitu. Jadi ketika kita ada isim yang dibaca rofa atau lafadz yang dibaca rofa, otak kita harus memproses dari 7 isim-isim yang dibaca rofa. Itu termasuk apa gitu kan? Itu termasuk yang mana gitu loh. Oh misalkan ini termasuk fa'il, cocok enggak gitu. Oh enggak cocok. Naibul fa'il cocok enggak? Mubtada cocok enggak gitu. Harus diproses. Mansubatul asma juga seperti itu. Iya. Ya itu kata proses apa Kak manusia? Proses mencocokkannya itu. Sebenarnya Bun, kita apa? Coba-coba mengartikan aja.
diraba-raba, dikira-kira ya. Kita artikan, Bun. Hmm. Kalaunya tamyiz apa namanya nih? Maf'ul mutlak ini fungsinya apa kemarin tuh? Ya kan ada 3 fungsinya, faedahnya untuk menguatkan, kemudian menjelaskan dan menjelaskan jumlah. Ini kan menjelaskan Nah, jumlah. ya kan? Ya. Kenapa sama Nina ini bisa menjadi apa? Naib maf'ul Maf'ul mutlak? Karena dia sedang menjelaskan cambuklah. Dan kata-kata sama Nina 70 kali cambuk, berarti ini kata-kata ini menjelaskan jumlahnya. 70. Halo? 80. Ya 70 tambah 10 itu. Iya. Ingatan. Kalau kata guru saya itu ya mencocokkannya lewat apa tadi? Syakul kalam. Lewat kita mengartikannya, Bun. Coba kita artikan fajlidu hum sama Nina Jaldah apa? Cambuklah. Hal keadaannya nggak mungkin hal berarti ini. Ya kan? Ya mencocokkan arti sih. Iya, makanya itu masuknya ke pemrosesan di pikiran kita gitu, Bun. Itu awalnya memang gitu, Bun. Awalnya memang satu-satu gitu. Nanti kalau sudah lama kita pakai, kita udah ngerti cepat. Oh, ini mesti ini, enggak mungkin ini kayak gitu. Emang awalnya ini cocok nggak maf'ul bih gitu dari fajil itu cocok nggak? Oh, nggak mungkin. Dia jadi objek nggak mungkin. Kayak gitu terus dicocokkan seperti itu. Kak Ninja peniru tamis yang mana, Kak? Tamanina tamis. Jaldah. Sebentar, beliaunya bilang tamis itu yang mana? Gak apa-apa, ayo lanjut. Fajliduhum. Asal mana ini, Kang manusia? Saya atau asal bumi juga. Dari bumi. Emang diterima di bumi? Dari Kalimantan. Oh, Kalimantan, Masya Allah. Kalimantan mana itu? Kalimantan Selatan. Oh, Banjar. Kan itu sama aja jadi juga bahas Quran juga bahas Quran juga sama kan. Ini kata-kata naib itu loh, Kak. Wasamanina tak naibun anil maf'ulil mutlak. Kenapa harus naib, Tad? Kan ada maf'ul mutlak, Bun. Ada naib maf'ul mutlak. Kalau naib maf'ul mutlak itu ada berapa? 4 kah kemarin itu? Pertama adat. Apalagi ya ana lupa nah. Lama deh nggak baca nahwu. Iya, pelan-pelan. Jangan disemuakan dulu. Tambah itu meledak. Meledak. Iya memang ada seperti itu ada sama seperti apa namanya kayak ada fa'il, kemudian fa'il itu punya naibul fa'il. Naibul fa'il pun awalnya juga maf'ul gitu. Nanti ada penggantian dari maf'ul juga. Jadi naib itu ada naibnya lagi. Memang kayak itu strukturnya. Mubtada lahu khabar kan? Mubtada lahul fa'il. Lahul fa'il sadda khabar. Intinya, Bun, kita tuh memahami apa definisinya. Ya. Lewat mencocokkan tuh lewat definisi kan? Iya. Kemudian kita juga menguasai pembagian. Boleh ya, berarti kalau kita bilangnya fajliduhum, ininya itu kan apa jawab, ya kan? Jawab fajliduhum fil amr dengan iya, terus habis itu humnya tuh maf'ul bih, ya kan? Sama Nina ini maf'ul mutlak, langsung gitu aja nggak apa-apa kan? Maf'ul mutlak itu kan terbagi dua kan tadi. Ada yang maf'ul mutlak kalaunya berasal daripada huruf PL-nya itu maf'ul mutlak. Yang satunya itu naib maf'ul mutlak. Seperti adat kan. Tapi fungsinya sama, Bun. Apa? Ada kalanya menjelaskan jumlahnya. Apalagi tuh? Menguatkan, menegaskan. Menegaskan. Terus menjelaskan, terus sedang menjelaskan jumlah. Nah, tuh.
Kalaunya Nah itu. kalau ada salah satu antara tiga ini berarti Hmm? maf'ul mutlak. Gimana, saya lama dah gak belajar kayak gini. Ya intinya Hanya. kayak gini loh Bun. Intinya sebenarnya semua itu maf'ul mutlak gitu loh. Baik. Cuman memang ada yang maf'ul mutlak itu memang asli, ada yang memang dia itu sebagai pengganti, karena kalau dikatakan langsung maf'ul mutlaknya itu tidak bisa sederhananya. Cuman kalau untuk pemula ya anggap saja itu sama maf'ul mutlak semua Iya. juga enggak apa-apa kalau Iya. untuk pemula gitu loh. Biar nggak ribet dengan pembagian. Iya. Makanya saya Takutnya ribet dengan pembagian. Ini kok kenapa kok harus naib ini? Kenapa enggak ini? Takutnya enggak ya. paham-paham malah seperti itu. Kalau untuk Makanya gini, belajar gini boleh Tad. lah. Boleh lah disederhanakan. Iya. Metodenya itu kan Dilan itu memudahkan kan. Kalau memudahkan itu kita tidak terlalu banyak seperti tadi itu karena yang namanya maf'ul mutlak kan terbagi menjadi 4 gini enggak, kita coba maf'ul mutlak dulu aja dikencengin gitu kan, apa gimana? Ya kayak gini aja Bun, Iya. maf'ul mutlak. Secara sederhana pokoknya maf'ul mutlak. Ya apa namanya? Ya fungsinya maf'ul mutlak itu seperti tadi itu bentuknya seperti apa namanya taukidan untuk mengokohkan. Nau macamnya tak mubin apa penjelasan atau adat. Intinya di situ aja dulu. Masalah nanti itu apa namanya ada naib. Apa namanya? Ya ada naib atau nanti maf'ul mutlaknya apa namanya yang sesuai dengan kalimat fi'ilnya atau tidak, misalkan jalasa qu'udan atau qu'ada julusan misalkan. Koma terus wukufan misalkan. Lafadznya tidak sama antara masdar dengan ada lafzi sama makna. Biar enggak bingung, pokoknya semuanya itu adalah maf'ul mutlak gitu. Iya, Bon. Ya makanya ini kan maknanya itu ada berfaedah untuk menegaskan, menjelaskan atau menjelaskan jumlah. Kalau macamnya ada 2 macam, yaitu lafzi sama maknawi, gitu kan? Ya, Ya. Udah selesai tadi pagi tuh, cuman aku mikir kayaknya pas jenengan matur, ya pokoknya dikuatkan dulu maf'ul mutlaknya. Ya itu aja sederhananya itu ya itu dimatengin dulu. Masalah nanti ini. Jadi biar mungkin nggak repot gitu. Kalau apa namanya? Karena jenjang selanjutnya ketika Bunda ini sudah apa namanya kokoh di sini, nanti mau ditambah pakai berapapun nanti mudah gitu loh Bun. Contohnya secara sederhana gini di pesantren itu. Ketika dia pemula dia diajar jurumiyah misalkan. Standar apa namanya standar basic yang di grammarnya itu. Cuman seperti itu. Ketika dia sudah kuat naik kelas misalkan dia lanjut ke mutammimah. Mutammimah itu sama isinya dengan yang di jurumiyah tapi dengan penambahan. Gitu. Jadi tetap mengulang yang awal cuman ditambahi gitu. Tapi basicnya itu tetap harus ada dulu. Seperti di sini. Maf'ul mutlak basicnya ini pegang dulu. Kalau sudah bisa nanti baru nanti ditambahin ini, tambah ini terserah. Baik. Gitu. Berarti kita mainnya banyakin soal ya, Tad? Ya, banyakin soal dan apa namanya pakai standar yang di metode itu saja dulu. Pakai standar metode. Nah, cuman malam ini karena sudah Bu Mimin sudah dapat tambahan apa namanya naib dari maf'ul mutlak, bahwa sebenarnya lafadznya itu tidak jatuhnya tidak maf'ul mutlak tapi penggantinya karena unsur lafadznya itu tidak sesuai dengan fi'ilnya gitu. Karena samanina dengan jalad itu sudah beda bentuk gitu. Baik dari segi arti ya kan maupun dalam segi lafadz. Jadi tidak masuk dalam pembahasan lafzi atau maknawinya. Baik. Oh, Kalau misalnya contohnya begini, kita tadi di macamnya ini maknawi atau
apa lafzi itu enggak disebutin ya? Enggak, di situ hanya menjelaskan sama Iya, Nina di cuman situ. li ada di amilihi kan untuk dia menjadi nasab itu karena dari fiilnya ini kan Heeh. maf'ul mutlak dultan. Iya. Kalau misalnya maaf ya, kalau misalnya contohnya seperti ini apa itu masuk maknawi atau yang lafzi gitu? Yang mana? Ya yang kayak gini seperti ini Yang misal enggak toh, kan enggak ada apa namanya di nggak situ, bisa enggak usah masuk nggak bisa sama-sama ya. ya. Nggak bisa, berarti kita mencontohkan ini contoh yang untuk menjelaskan tentang adatnya gitu kan, menjelaskan jumlahnya gitu aja. Nah ini contohnya ini gitu Ya kok bisa ketemu lafadz itu tadi, Bu? ya. Sama Nina. Nanti pertanyaannya begitu. Enggak, soalnya kan di materinya kan enggak ada itu kan memang. Iya, Naib itu kan enggak ada kan? nggak ada. Sebenarnya kan kalau memang di materi itu tidak ada, contoh seperti ini dihindari dulu karena memang dalam apa namanya materinya tidak ada. Penguasaan basic Bon, metode taksisnya dikuatkan kah? Ya kan Yai? Iya, harusnya seperti itu karena ya kan enggak ketika anak kecil langsung diajari pelajaran kuliahan ya ngeluh. Sakit kepala dong. Ngeluh meneh ndase bledak ya Mbak Ana. Mbak Ana ada dengerin nggak? Paling udah tidur. Makanya kan kalimin nas ala qadri uqulihim. Dah jam 11. Kayak lengkap-lengkap. Ya gitu Bun ya. Jadi pembahasannya maf'ul mutlak itu dipegang, tapi dalam pengulangan jilid 1 diikut sertakan gitu. Ya kan dalam Jilid 1 isinya apa? Ya mana ketehe, saya kan nggak ikut itu. ya kan udah dijelasin. Gitu. Kalau di jurumiyah kan cuman itu doang kan. Jadinya kita kan kemarin juga saya belajar di jurumiyah nggak ada ini banget tuh loh. Nah, taukid badal maf'ulun bihi subatun asma kan. Masdar. Ini berarti babul masdar maksudnya maf'ul mutlak itu kan? Itu definisinya Bun. Iya. Alladzi yaji'u salisan. Makanya adat itu kan naib. Lagi. Nggak apa namanya? Sebenarnya kan istilah masdar dengan maf'ul mutlak itu memang sebenarnya beda. Gitu loh Bun. Makanya kebanyakan itu iya secara dasarnya basicnya sebenarnya itu beda. Jadi maf'ul mutlak itu lebih khusus, masdar itu lebih umum. Karena tidak semuanya masdar itu bisa dijadikan, tidak semuanya masdar itu menjadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Iya. Gitu. Ya, karena masdar itu bisa jadi fa'il, ya kan? Sedangkan Dan yang tidak setiap maf'ul mutlak itu masdar ya kan? apanya? Tidak setiap maf'ul mutlak itu masdar kan? Loh kalau di basicnya maf'ul mutlak semuanya masdar, basicnya loh ya. Masdar. Yang di basic itu Bun. Iya. Terus Cuman memang itu ada apa namanya istilahnya di apa namanya? Ada khos, ada am gitu. Sebenarnya lafadz maf'ul mutlak itu lebih khusus daripada lafadz masdar. Makanya yang lebih baik itu menggunakan maf'ul mutlak saja, jangan menggunakan masdar. Karena masdar itu lebih panjang bahasannya. iya. Apa kalau balagahnya itu min tasmiyati apa? Nggak tahu. Kan sesuatu tuh banyak, cuman yang dipilih itu Ya itu daripada kan kalau aparatnya ada kan? ada am dengan khusus ya berarti apa namanya? Min dzikril am kah? Wa iradatil khas. Itlaqil am wa iradatil khas. Hah? Itlaqil Itlaqil am. khas. Iradatil khas. Itlaqil am wa iradatil khas. Karena yang disebutkan kan masdar. Masdar itu am. Enggak.
itlaqil khas kan adat juga. Kemudian selain adat ya kan yang Loh, bisa enggak. jadi Kita memasukkan yang mana? Maksud kalau kita pakai lafadz masdar, tapi yang dimaksudkan adalah maf'ul mutlaq, berarti itu itlaqil am wa iradatil khas. kalau maf'ul mutlak. Kalau kita sebutkan maf'ul mutlak tapi isi bahasannya adalah masdar lebih umum, berarti itlaqil khas wa iradatil am. Itu Kak. Gimana ya? Udah run kadun. Surung kadun Bener. bae. Ya Kak ya, barakallahu fikum. Saya udah pemulasan aja. Dengan Ya, pemulasan Yang tidur kan? wayanya tidur sudah. Ayo. kalau ini jam tidur saya sudah lepas, berarti saya masih bisa nahan. Bisa saya nggak bisa tidur sampai jam 1 gitu. Sudah. Ya, kan ada suruh ngerjain tadi, suruh nyari contoh. Belum tentu saya bisa. Apa, Bu? Tiba aku di sini tuh berharap nanti pada nyari contoh maf'ul mutlak. Banyak kalau contoh maf'ul mutlak banyak di kitab-kitab itu banyak. Banyak. Bikin aja bon sendiri. Kalau udah jatuhnya kayak bikin aja sendiri tuh saya bukan kelasnya Kakak. Karena kelasnya baca ya, bukan kelas Bukan bikin. baca pun juga tadi kan AIU-nya AEO. Iya. Ya udah malam. Allah alam bisawab enggak selesai ini. Iya, Insya Allah. Barakallah. Terima kasih Pak Sari, terima kasih Kak Manusia, terima kasih Ustaz Heskil. Sama-sama. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin, tidak nyangoni apa-apa. Atur nuhun. Saya tutup dulu. Ya silakan, bisa turun sendiri. Apa saya turunkan? Turun sendiri aja. Oke. Iya. Makasih barakallahu fikum. Terima kasih yang sudah hadir. Ada Ustadz Kamil. Sehat Ustadz. Depok hujan apa kemarau? Dan semua keluarga di Depok barakallahu fikum. Jazakumullah sudah hadir di sini. Saya undur diri karena udah jam 11. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih semuanya. Saya pamit ya. Maaf lahir batin ya. Ya. Kita tutup ya. Nuhun yang sudah hadir, silakan.